Halo, selamat sore, selamat malam, atau selamat pagi buat sahabat bumi dimanapun kalian berada. Bertemu dengan saya di sini, ada saya Anti yang akan ya berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yang akan ngobrol soal kehidupannya, soal aktivitasnya apa, akan berbagi dengan kita gitu. Oke, langsung saja akan aku perkenalkan ini yang menjadi bintang tamu atau ya teman ngobrolku di sini, yaitu ada Om Ucup. Halo, Halo Om Ucup, apa kabar? alhamdulillah baik selalu. Baik selalu. Sudah ngopi? Nih lagi ngopi, makasih ya. Lagi ngopi. Sudah disediain. Asik. Gimana rasanya kopinya? Mantap. Oh mantap ya. Semoga suka dan terus mencicipi kopinya, jangan lupa juga ajak yang lainnya untuk ngopi juga. Ya kawan-kawan, kalau mau ngopi silakan datang saja di Cafe Bumi. Kopinya mantap. Betul sekali. Ya, Om Cup, terima kasih sudah mau ngobrol dengan aku di sini, dengan kita di Bincang Bumi. Iya, Kita ngobrolnya yang asik aja sih sebenarnya ya. wajib dong. Jangan Oke. serius-serius amat. Dan teman-teman, Pontianak lagi panas nih, gitu kan. Udah beberapa hari ini panas banget, gerah banget dan sampai 32 derajat gitu. Jadi kita ngobrol yang meneduhkan, Iya. menyejukkan gitu ya, yang asik-asik aja nih. Om Ucup, apa kegiatan sekarang nih sehari-hari ngapain gitu? Terus ya apa aja? Di mana mungkin berkeliaran? Kita mah nongki-nongki aja. Asik banget Iya kerjanya dong. nongki-nongki ya? Tapi ya tetap juga kita di satu sisi selain nongki-nongki kita juga ini mengorganisir di tingkat tapak juga gitu. Karena kebetulan aku di Gemawan. Oh, seorang pengorganisir berarti ya Om Ucup Iya. ini ya? Memang panggilannya Om Ucup atau gimana nih? Nama asli aku sih Rani Ardiansa ya. Oh, Cuman, agak jauh ya? sapaan akrabnya dipanggil Om Ucup aja. Karena kebetulan aku udah punya keponakan. Mmm, Jadi setelah keponakan tuh lahir, aku langsung ubah nama di Instagramku Instagram? jadi Om Ucup. Oh, Om Ya, Ucup. Oh, mungkin boleh, teman-teman kalau misalnya mau follow Instagram-nya Om di Ucup. sini ya? Bukan, Oh, di sini. di iya. Nih, Om Ucup sendiri sejak kapan sih ada di sekarang di Gemawan ya? Nah, dari kapan tuh, gimana ceritanya kok bisa sampai kemudian di Gemawan gitu? Di Gemawan ya? Iya. Jadi, dari pertama kenal kenal Mhm tahu mhm mhm. Gemawan itu dari tahun 2013. Tuh, jadi, aku kan kuliah 2012 di FISIP ya, Mmm, angkatan 2012 di FISIP. Terus, pada waktu itu perjalanannya aku masuk ke salah satu organisasi mahasiswa, mhm. organisasi gerakan gitu, tahun 2013. Nah, di situ juga kebetulan orang-orang Gemawan tuh, sebagian besar banyak di organisasi itu gitu. Mhm, Jadi akhirnya aku mengenal yang namanya Gemawan, yang namanya Gemawan itu. 2013. Kenal ya, kenal pertama. Itu belum belum bergabung langsung gitu, belum Mhm. check-in langsung gitu. Berarti memang dari sejak mahasiswa, udah bergerak di isu sosial gitu ya, gerakan-gerakan sosial kayak gitu ya? Sejak mahasiswa iya, tapi Mhm, kalau untuk tahunnya ya itu 2011 lah gitu. mhm. Sudah mulai memahami, kalau 2013 itu kan masuk organisasi mahasiswa itu memang pertama itu diculik ya, diculik. Diculik, Ya, oke. aku ndak pernah tahu itu apa itu gerakan, apa Mhm, itu, kepedulian terhadap, lingkungan dan mmm, masyarakat gitu kan. Belum belum mhm, belum paham gitu. Setelah mhm. masuk di organisasi kemahasiswaan, itu juga udah mulai paham gitu, udah mulai paham dan mengerti gitu. Ternyata banyak sekali masalah yang terjadi di lingkungan Di sekitar lingkungan gitu kan. gitu ya? Padahal awalnya happy-happy aja gitu-gitu kan. Ya taunya ya nongki-nongki gitu, Oh, nyantai-nyantai aja. iya. Anak muda gitu Ya ya, dong, jadi usia-usia yang ingin menemukan jati diri ya. wah Ya siap. kan masih
berapa ya umurku ya? Kalau nggak salah berapa ya kalau tamat SMA ya? 18, 19? Nah iya, Iya. umur-umur segitu kan lagi Oh, gitu. asik-asiknya nongki ya. Iya 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 iya. Nah, kemudian masuk di Gemawannya sendiri itu di tahun tadi kan 2013 ya? Udah mulai gitu mengenal Gemawan, itu langsung beraktivitas, di Gemawan atau gimana? Kok mengingat-ingat nih, kalau Iya ada yang iya, terlewat berarti kelupaan. kelupaan, nggak Tapi apa-apa, kita usahakan untuk manusiawi. semaksimal mungkin gitu. Oke. Aku menjadi staf di Gumawan itu resminya di tahun 2017. Mmm, Nah, itu ada jangka waktu yang lumayan dari 2013 ke 17 13, berarti iya 4 tahun ya? 4 iya tahun. iya iya. 4 tahun itu sebenarnya aku udah jadi volunteer Gumawan sih, gitu. Mmm, Diajak-ajak di beberapa proyek misalnya gitu kan. mhm. Tapi, di situ juga aku fokus sebagai pengurus di organisasi mahasiswa tadi, Oh, di gitu. organisasi tadi, Mhm. iya iya iya. Terus habis itu kemudian barulah, jadi staf di Gemawan gitu ya. Nah, kalau kegiatannya sendiri tuh ngapain aja kalau Mucup Yang ini? mana itu? Gitu, di Gemawan Yang oh nih? di Gemawan ya? Oh langsung Iya, di Gemawan nih? Heeh. atau sebelumnya itu Sebelumnya tuh heeh, ngapain? Jadi apa gitu? ya ya waktu di organisasi mahasiswa ya, waktu di organisasi mahasiswa itu ya aktivitas kita itu coba untuk mengkaji, Mhm, aturan-aturan mhm, misalkan, terus kita coba melakukan aksi-aksi yang mhm, tidak be be apa ya, bertujuan kepada yang berpihak kepada masyarakat misalnya iya yang kita iya, anggap ini kebijakan yang memang tidak ada menguntungkan masyarakat pada waktu itu ya kita coba untuk lakukan gerakan itu, kita coba mhm, mengkritisi mhm, kepada, pemerintah terkait mhm, misalnya yang mhm, membuat kebijakan itu gitu mhm, kan. Aksi-aksi kita lakukan, tapi di satu sisi selain, di organisasi mahasiswa kita juga ini ikut menjadi volunteer Gemawan kan, pada waktu itu ada project gitu. Jadi, mmm, kebetulan project itu suasana di kampus lagi libur, jadi libur semester kan. libur Libur semester semester, kan panjang ya, mhm, jadi, ditanya sama salah satu senior, "Cup, sibuk nggak? Mau ikut nggak nih ada project pemetaan?" Gitu. mhm, Nah, ikut tuh pada waktu itu di Kapuas Hulu. mhm. Oh, jauh juga ya di Kapuas Hulu? Ya aku nggak pernah Langsung loh, ke Kapuas Hulu tuh? belum pernah. Dan itu berarti baru pertama Dan kali iya, padahal kampungku kan di Sintang ya, Sintang? kampung mama Heeh, di Sintang. Tapi belum pernah sampai yang namanya Kapuas Kapuas Hulu, Hulu, Putus Sibau itu belum pernah. iya, Nah itu pertama kali aku nejak di sana, di Putus Sibau kan dibiayai gitu. mhm, Asik nih aku bilang. sambil jalan-jalan gitu ya? Iya, heeh, jadi, pertama kali asumsiku ya di project ini ya kayak kawan-kawanku di teknik misalnya. Kan biasanya ada Ngapain tuh? project gitu kan, mereka tuh kayak Oh konsultan gitu. oh, jadi kayak teman-teman di fakultas teknik atau yang dia Mhm. udah keluar gitu? Oh, jadi kayak konsultan keren-keren lah gitu ya? Jadi, kan masih gondrong juga pada waktu Oh itu oh, jadi kan. dulu rambutnya panjang gitu Iya, ya? jadi pergilah berangkat ikut ke Kapuas Mhm, Hulu, melakukan pemetaan. Ya asumsiku tadi tuh seperti konsultan yang kita datang ke desa ya kita kita menjalankan project itu gitu ya. iya, Lakukan pemetaan karena aku mhm, udah diajarin bagaimana mengaplikasikan GPS kan, iya, jadi jalan gitu kan. Oh ternyata sampai di Kapuas Hulu tuh ada hal yang unik dan itu berkesan sehingga sampai hari ini aku mhm memutuskan untuk di Gemawan gitu. mhm. Metode yang dilakukan itu metode partisipatif loh. Tahu nggak, Pemetaannya kawan-kawan itu ya? iya, jadi Oh, metode partisipatif itu di mana, pemetaannya dilakukan dengan melibatkan masyarakat banyak gitu. mmm, Masyarakat sekitar desa itu gitu. Karena, berbicara tentang peta kan berarti kita berbicara tentang tata ruang yang akan kita ambil ya. iya 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 iya, Nah, yang paling tahu, yang paling paham tentang tata ruang di situ, mhm, ya masyarakat lokal itu betul gitu. betul, Nah akhirnya masuk nih sosialisasi awal mmm, gitu. Jadi, sosialisasi awal lama ini ada. Aku kira pertama tuh hanya sosialisasi aja gitu kan. mhm Ini loh kami mau melakukan pemetaan, mhm. biar orang desa itu tidak curiga ketika kita jalan keliling desa gitu kan. Siapa orang baru katanya Iya kan? kan, nah khawatir juga gitu kan. Jadi bilang penculik. Biasa isu-isu itu kan Iya sering iya iya terjadi iya, gitu. Nah, ternyata enggak gitu, mhm bukan kita yang jalan sendiri gitu, mhm, kita melibatkan masyarakat mmm, yang hadir di situ gitu, iya, termasuk pemerintah desa dari mulai kades, kadus, mhm, eee,
seluruh, aparatur desa yang ada dan masyarakat-masyarakat bahkan, tetua adat Mhm. yang paham tentang batas wilayah juga itu kita hadirkan di situ dan ikut serta dalam pengambilan titik koordinat gitu. Oh, Nah itu di situ aku merasakan menemukan yang namanya chemistry langsung dengan masyarakat. masyarakat. Iya, Mhm. asik, terus malam harinya setelah kita agenda pertama kan, buat sketsa ya gambaran umum, Mhm. bagaimana bentuk desa dan lain-lain. Udah selesai kan malamnya kita nyantai nih sama ini, Masyarakat sama di sana. masyarakat nih. Mhm. Nah di situ tuh tidak jarang kadang kita temukan, kita merasakan ada hal-hal yang ketika masyarakat bertanya dengan aku nih, Heeh. "Bang, kalau desa ini kan, banyak isu lah yang Iya ditanyakan," gitu. iya. Nah di situ aku harus memposisikan diriku seperti apa tuh, bingung nggak sih Mhm. ketika, kapasitas dan pengetahuan aku yang Iya iya terbatas iya gitu. iya. Harus menghadapi masyarakat gitu Iya ya dengan yang segala macam bertanya pertanyaannya iya. gitu. Nah cuman, itu Gimana nih keahlian aku tuh teknik untuk, iya. menjawab dan juga dengan masyarakat nih gimana tuh? Nah itu yang menarik tuh. Jadi kita coba, ini panggil nih senior nih, yang memang Seniorin udah panggil dulu digemawan ya? nih. Iya. Pak ini nih, Mhm. mungkin aku tahu nih jawabannya cuman ya, Masih ragu gitu ya? ya coba kita lebih baik jujur ya, kita ketika kita masih ragu gitu. Ini ada nih senior aku yang lebih paham tentang isu ini nih, gitu. Seolah-olah kita ada divisi-divisinya, cek-ceknya Bang, Iya gitu iya kan. iya iya iya. Padahal Terus? aku nggak mengetahui benar gitu kan, kita maklum masih di organisasi Mhm mahasiswa yang taunya tentang, demo-demo gitu. mhm. Karena memang bedanya di NGO dengan organisasi mahasiswa tentu berbeda tuh. Iya iya iya. Ketika menjadi Mahasiswa? organisasi mahasiswa, Mhm. kan kita akan berhadapan dengan yang namanya pejabat misalnya, Pejabat, iya. saat kita melakukan aksi gitu kan. Iya iya iya. Nah di situ tuh, kita mendapatkan kemewahan, Mmm. mendapatkan otoritas yang sangat tinggi, ya sebagai penyambung lidah rakyat ya Ah, ya oke. katanya ya gitu. Iya Jadi iya. ketika kita melakukan, eee, argumentasi Heeh. maupun audiensi misalnya, nah di situ tuh kita dapat hak yang namanya pokoknya. Pokoknya? Iya pokoknya, Kata iya pokoknya? iya. Jadi, Contohnya? "Pokoknya Pak, undang-undang ini Iya. ndak sesuai nih, kami ndak Mmm. mau tahu, Bapak harus ubah," misalnya gitu. Oh, pakai ngotot lah gitu ya? Ngotot. Nah, Mhm. itu ndak ada larangan ya, ndak ada Mhm. larangan. Berbeda halnya ketika kita udah Menghadapi langsung langsung di NGO ya, dengan dengan masyarakat masyarakat. langsung Mhm gitu. mhm. Nah, yang lebih krusial lagi ketika kita negosiasi tapal batas. Batas desa itu lebih Iya krusial iya gitu, iya iya. ketika kita melibatkan desa Masyarakat. perbatasan Oh. gitu. Nah, hindarilah kata pokoknya. Iya 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 serius, iya. itu kalau kita maksakan Pakai pokoknya? pakai pokoknya, itu bisa mandau ya. Itu balik-balik tinggal pala. Iya iya serius, karena Iya iya iya. mereka punya argumentasi di mana batas ini dari zaman Mhm. nenek moyang Di aku gitu, situ? udah ada gitu. Mhm. Nah sedangkan aku itu orang baru. Iya iya Orang dari Pontianak yang datang ke sana, yang iya tujuannya mau bantu buat peta, iya tiba-tiba, apa ya, masuk di dalam lingkaran yang iya konflik tadi gitu, itu iya. bahaya gitu. Mmm. Nah makanya proses negosiasi juga harus kita lakukan gitu. Itu tidak Mhm. ada lagi yang namanya pokoknya tuh, udah ndak ada, Nggak ada ya. lagi ya? Jadi memang bagaimana kita harus beradaptasi nih, Mhm. ketika kita di organisasi mahasiswa, ya aku punya hak penuh untuk Iya pokoknya iya iya. gitu. Ada perbedaan gitu ya Iya di antara perbedaan, waktu masih ya aktivis mahasiswa dengan setelah bergabung di sebuah organisasi masyarakat, itu jelas sangat berbeda begitu ya beda beda bagi sekali. Om Ucup. Iya. Nah, Om Ucup sendiri kan, berarti sudah sampai dengan sekarang 2023 masih di Gemawan, jadi udah cukup lama lah gitu ya. Ada nggak hal-hal yang berkesan atau suka dukanya gitu, apa selama, menjadi pegiat di Gemawan nih? Ada nggak? Banyak Oh banyak, banyak ya, dari yang apa tuh? konyol sampai yang Yang dramatis lah ya? dramatis tuh banyak Apa gitu. tuh contohnya tuh, contohnya? Pernah di satu desa misalnya ya, Mhm. aku mau pupuk, sakit perut gitu. Heeh, Jadi nginap dan di desa itu pada waktu itu memang belum ada WC. iya, Iya. Nah, bayangkan ndak, kenapa jadi tuh? ini bilang, "Di mana itu?" Heeh, "Itu Bang di belakang." terus? Pergi ke belakang ndak ada, Mhm. kosong. Anu
Oh, maksudnya tuh, jadi, "Pak, Pak Ucup," katanya, "WC kami ini berhektar-hektar," katanya, Oh, "silakan pilih di luar mana mau." biasa. Ya 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 ya. Nah, itu juga jadi persoalan kan ya, kalau kita bicara tentang Iya, betul betul lingkungan betul gitu, betul betul. itu akan menimbulkan penyakit juga gitu. Jadi Mhm. kita pupnya di hutan. Iya 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 iya. Jadi, karena kebetulan rumah itu belum ada. Tapi alhamdulillah kalau Pantas ya. sekarang ya, udah sampai sekarang tuh hampir setiap rumah sudah miliki desa. Nah, itu tuh juga lucu gitu ketika kita pup di hutan, bayangkan nih, Mhm. bayangkan kalau ketika itu ada rumput di bawahnya itu gimana gitu, bingung aku. Itu masih terngiang-ngiang Iya. ya? Nah, itu yang konyolnya gitu. Yang Mhm. dramatisnya tuh pernah juga di satu desa, Iya? karena sekarang kan aku mendampingi di 8 desa ya. Jadi, Mhm. mobile, jadi ndak intens dalam satu desa Satu aja, desa. tapi di Desa keliling lainnya gitu. juga. Jadi, pernah pakai motor ini, motor yang zaman sekarang itu, Apa aku tuh? modif motornya kayak motor CB gitu, motor Mhm. CB. Motor Dilan? Iya, motor Dylan. Motor Jadi kalau Dilan? motor Dylan itu kan dari penampilannya keren. Mhm mhm, bener Cuman bener tidak bener. bisa dipungkiri, pasti ada Kenapa? problem di dalam perjalanan gitu. Terus Jadi gimana pada tuh? waktu itu jalan mau pulang, udah mau pulang nih dari desa, mau Mhm. pulang. Udah selesai nih program nih jalan tuh. Weh, mogok. Di jalan tuh mogok? Ya mogok dengan kondisi jalan yang turun naik nih. Iya, Mungguk tahu kan? mogok. Iya, Mungguk itu turun naik Iya, tuh. turun naik, ya. Karena daerah situ daerah pegunungan. Ah, Nah, gimana tuh kalau posisi kawan-kawan kayak aku? Gimana tuh didorong? menyelesaikan itu? Dorong nggak akan mampu. Nggak mampu ya? Ditinggalin aja? Ada rencananya Oh, gitu. udah rencana Iya, ada gitu? rencananya, tapi Heeh, ternyata, ketika alam mendukung ya, iya. kita Apa tuh? punya nasib baik gitu ya, Mhm. lewat nih truk. Ra? Iya, "Bang, apa?" Dan kebetulan itu salah satu masyarakat Di yang sana? di bagian dari kelompok kita gitu. Oh, Jadi penyelamatlah datang iya, nih. penyelamat datang ya, itu yang Oke. nggak kita sangka-sangka gitu. Mhm. Terus dia bilang, "Apa, Bang?" "Mogok nih," saya bilang. Mhm. Astaga, Terus? mogok nih saya bilang kan. Aman, Mbak, biasa itu. Oke, terus? Eee, "Dinaikin aja di truk," katanya. Mhm. Wis, Motor tuh gimana mau nih? dinaikin? Kulihat truknya tinggi lumayan dam truk kan, Mhm mhm. tinggi. "Aman Bang, bisa," ini, "kita udah biasa kok kayak gini," kata dia. Ya udah naik kan Bang, naik kan. Tapi, karena kebetulan di truk itu ada 3 orang. Di dalamnya tuh? Iya, 3 orang Di kan. depannya atau di belakang? Di depan, Oh, di ada 3 depan. orang kan. Iya iya iya. Nah, jadi kan berarti motor dan aku awas ke belakang Oke. pastinya ya, pastinya. Iya iya iya. Naikkan motornya. Naik, Dan tahu ndak, kenapa? di dalam truk itu tuh ternyata mereka bertiga tuh mau jual babi. Jadi, harus bersatu dengan mereka? Iya, sama-sama Luar gitu. Nah, biasa. itu lucu. Jadi, di situ juga, motor Dylan tadi, Motor itu Dilan? tuh punya nama. Apa? Aku, nobatkan nama motor itu sebagai motor yang pig style. Nah, Oke. pig Iya, iya babi iya kan, iya iya ya, iya iya. pig style gitu. Nah, itu Oke. dramatis sekali. Jadi dengan goncangan-goncangan Heeh. jalan karena memang bebatuan ya, goncang-goncang dan itu babi tuh kiri kanan, tapi ada bapak dia nyuruh aku naik di depan, Di tapi aku nggak depan. mau gitu ya. Iya iya. Nggak apa-apa, ini pengalaman bagi Iya aku iya gitu. iya. Kita juga nggak mau terlalu Mhm. dibos-boskan atau didewa-dewakan gitu, Iya nggak mau. iya. Saya bilang, "Udah ndak apa-apa di belakang ini untung-untungan aku udah dibantu," kan Iya gitu. iya iya. Wah, itu dramatis sekali tuh. Itu pas goncangan yang jalan batu gitu. Kan gini-gini jalannya? Iya, Oke. udah naik, Heeh terus batu-batu heeh. gitu. Eh, sampai hari ini tuh aku masih ingat Masih ingat ya? momen itu tuh gitu, Luar dramatis biasa. sekali sih. Lucu gitu dan pernah juga malam-malam di Mhm sepanjang jalan yang memang nggak ada lampu, bayangin tuh, motor lampuku putus. Jadi mhm. cuman pakai HP Apa? HP Flash HP? iya, Heeh. tempelan itu, sepi gitu. Tapi Wow. syukur alhamdulillah ya sampai hari ini masih jauh lah itu. Jangan jangan sampai kalau bisa ya, jangan Iya. sampai. Karena Mhm selama kita punya niat baik gitu, mhm. sebenarnya, ketika kita mengorganisir di tingkat desa itu asik-asiknya luar biasa gitu, apalagi ketika output program yang kita jalankan itu tercapai. Iya. Bukan karena takut, bukan karena ada tanggung jawab, tetapi memang Mhm. senang sih, Senang. senang gitu. Iya. Di sini nih, di sini, Apa itu? lihat nih. Apa itu? Apa Nampak itu? nggak? Nampak nggak? Apa itu? Ini ada Ucup Gemawan Wow, tulisannya, luar gitu. biasa.
Sudah tertanam dan tertulis gitu Iya. ya langsung. Kalau ndak lihat berarti belum kenal nih, Oh, kenalan belum dulu kenal. dong. Kan tadi udah disuruh follow IG-nya. Oh iya, Udah berapa ribu followers-nya? lupa sih 3 Wis, ribuan. wah, udah luar biasa sekali nih. Enggak, belum. Oh, belum ya? Nah, terus, ada nggak pernah gitu, mendapatkan pertanyaan, "Kerjanya kok" atau apa gitu, ada pernah nggak kebingungan gitu untuk menjelaskan kerjanya apa gitu? Pengalaman-pengalaman dong, Cuk. Sering sekali. Sering Ya sekali ya ya? gimana ya, Mhm. ini rambut pendek nih baru kan, baru, Heeh, sebelumnya kan panjang gitu panjang. kan. Logikanya ketika gini, "Cup di mana?" Gitu kan. "Ku lagi di kantor nih." Mhm. Jawab gitu ya. "Wis laga yang punya kantor." Sering nggak? Sering. Kalau Oh, kalau Kakak mungkin udah biasa sih, kalau aku gitu, heeh, ketika di lingkungan aku itu nanya, "Cup di mana?" "Di kantor," katanya. mhm. "Wis laga yang punya kantor," kata dia. Iya, karena mereka pikir gitu, "Kantor apa?" Gitu, Heeh. "Rambut panjang," gitu Iya kan, iya iya. Pakai pakai kaos kaos gitu gitu. kan. Jadi akhirnya kan timbul pertanyaan itu, "Kerja Mhm. apa sih?" Gitu dia. Nah, ketika kita lihat kalau dia mampu menerjemahkan apa yang kita sampaikan itu mungkin nyaman gitu, nyambung. Misalnya aku bilang Iya kerja pemberdayaan, iya iya. mengorganisir masyarakat di desa itu. Mhm. Tapi kalau yang misalnya mohon maaf ada yang ini, "Oh, kok petani ya?" Gitu dah. Ya ya ada juga yang menerjemahkan seperti Ah, itu kan itu hak mereka juga iya gitu iya kan. iya. Nah cuman, salah satu strategi untuk menjawab kebingungan Mhm. aku menyampaikan dan kebingungan dia untuk menerjemahkan, akhirnya Iya. aku misalnya follow di Instagram dia atau, di Facebook dia Mmm, berteman gitu kan. mhm. Terus kita posting nih kegiatan-kegiatan itu. Pertama sih, tujuannya memang kita untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa Gemawan hari ini posisinya ya bergerak di bidang pemberdayaan misalnya kan, Iya dan kita juga ingin mengkampanyekan aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan gitu. iya. Di lain sisi ya itu tadi, menjawab pertanyaan itu, tapi sebenarnya ada juga yang bikin bingung gitu. Serius, Iya iya dia iya iya. kau tuh, ngomong di depan gitu, ngomong Ngapain gitu? kadang-kadang diskusi dengan, mereka bilang diskusi dengan pemerintah gitu, pakai baju-baju dinas gitu kan. Kau pakai baju biasa itu kerjaan apa gitu, itu Mhm. deh. Ada juga yang makin bingung, itu juga kita bingung yang jelaskan. Intinya gini aja itu bilang, "Ya udah nanti kita diskusi ngopi ya," ngopi sih intinya gitu. Oh, Ngopi jadi, memang butuh waktu untuk menjelaskan itu gitu. jadi ya itu selain juga Mucup menjalankan, aktivitasnya bersama masyarakat di desa gitu ya, melakukan pendampingan juga, sambil memberikan pemahaman kepada orang-orang terdekat gitu ya, kayak Iya, teman, mhm, sebagainya gitu, terkait dengan apa kerja-kerja yang dilakukan oleh iya. Om Ucup. Nah, terakhir mungkin, di luar sana ada anak-anak muda yang sekarang mungkin masih mahasiswa, masih sekolah gitu, yang dia juga sebenarnya punya apa ya, punya keinginan, punya, ketertarikan gitu ya, untuk juga sama dengan kayak Om Ucup, bergerak atau ya bekerja di isu sosial gitu ya. Ada nggak, caranya ini awalnya gimana gitu? Apakah harus, dia langsung bergabung di sebuah organisasi atau seperti apa? Saran aku ya, Mhm, eee, semua yang kita lakukan pasti butuh proses kan, oke. ya. Salah satunya kalau bisa bergabung dulu di organisasi mahasiswa. Mmm, Itu untuk mengetahui sih gimana, apa aja masalah yang terjadi di sekitar kita gitu. Nanti boleh nih, gabung juga join ke Gemauan gitu sebagai volunteer. Nanti kita akan ajak nih pergi-pergi ke desa gitu. Di situ, wah, ketika kawan-kawan udah tahu apa sih masalah kita nih gitu. mhm, Mulai dari isu lingkungan gitu kan, isu korupsi dan lain-lain sebagainya gitu termasuk yang dilakukan kerja-kerja oleh Gemauan gitu kan. Nanti kawan-kawan juga akan merasakan sensasi asiknya bagaimana berinteraksi dengan masyarakat di desa gitu. Karena, anak muda hari ini, bukan hari ini gitu, bahkan dari dulu, mahasiswa atau anak muda itu, eee eee, kekayaan terakhirnya adalah idealisme. Jadi, terus, berjuang karena kalau bukan sekarang kapan lagi gitu ya. Apalagi anak muda itu punya energi yang iya iya, masih masih ya bisa dikatakan iya. progresif revolusioner. Jadi kalau Oke. Kalau ndak dimanfaatkan betul-betul energi itu gitu, nanti kan jadi ndak bermanfaat, bagusnya diarahkan nih, "Ayo kita sama-sama nih," gitu, di dunia
organisasi itu asik loh gitu. Pertama selain pertemanan, relasi, dan, pengetahuan juga semakin meningkat gitu dan kita akan tahu apa sih masalah yang terjadi di hari ini gitu. Termasuk tadi yang di opening kan bilang panasnya udah berapa derajat. Iya. Nah itu yang terjadi adalah, terjadinya perubahan iklim. Jadi sehingga kita merasakan panas gitu, apa aja strateginya ya bisa dipantengin IG-nya Gemawan kan gimana? Betul. Betul kan? Di Bisa. situ banyak aksi-aksi yang, Iya. upaya-upaya untuk bagaimana kita mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan walaupun kecil gitu, tapi ketika masif dilakukan dengan melibatkan banyak orang maka perubahan kecil itu akan menjadi besar gitu. Luar biasa sekali ini obrolan kita dengan Om Ucup, dan tidak terasa juga ya kita sudah berapa puluh menit gitu ya bersama dengan Om Ucup, ngobrol soal bagaimana perjalanannya ketika awal dari mulai aktivis mahasiswa sampai dengan sekarang bergabung di Gemawan gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan tadi oleh Om Ucup gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa juga untuk pantengin, follow dan juga pantengin terus, sosial medianya Gemawan, websitenya Gemawan, ada Instagramnya, Facebook, kemudian YouTube dan juga website Gemawan gitu. Jadi terima kasih Om Ucup sudah bersedia untuk ngobrol Kembali kasih, di sini gitu ya. Semoga nanti kita akan bertemu lagi di mungkin ya pembahasan-pembahasan lainnya sambil gitu ya. ngopi ya next time. Pastinya sambil ngopi gitu, Ini sendiri kopinya aja nih gratis. ngopi. Iya, saya udah ngopi tadi. Oh, oke. Gitu. Terima kasih juga teman-teman sudah menyaksikan. Semoga ini ya, apa yang kita bicarakan, obrolkan juga menjadi pemantik buat teman-teman mau, berkontribusi dan juga memberikan aksi nyata untuk bumi. Terima kasih. Yuk jaga bumi. Siap. Iya, Terima kasih Om Ucup. sama-sama.